Nabi Isa adalah tokoh yang cukup dikenal di dalam agama Islam maupun Kristen, tapi ada perbedaan pendapat ya dalam pengkisahannya. Dan kali ini saya akan membawakannya menurut versi agama Islam. Ibu Maryam binti Imran ini adalah seorang wanita yang sudah lama menikah namun tidak kunjung hamil ya. Nah, sang ibu yang sangat menginginkan seorang anak akhirnya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia hamil maka kelak anaknya ini akan dijadikan pelayan rumah Allah di Baitul Maqdis. Dan memang benar ya, ketika Maryam dilahirkan, dia langsung hidup di dalam Masjidil Aqsa ya, dalam pengawasan dan bimbingan dari Nabi Zakaria yang juga merupakan kerabatnya. Dan menurut surat Maryam, Maryam ini biasa pergi ke sebelah timur Baitul Maqdis untuk menyendiri agar bisa beribadah dengan lebih tenang. Dipasangnya tabir agar jangan sampai dia diganggu, apalagi saat itu dia masih perawan. Pada suatu hari Maryam mendapatkan kunjungan yang luar biasa dari malaikat Jibril ya, dan utusan Allah ini ya. Dan malaikat Jibril ini membawa kabar gembira bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Isa. Kabar ini tentu saja membuat Maryam heran karena dia belum pernah bersentuhan dengan seorang lelaki, dan kehamilan ini adalah mukjizat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menegaskan bahwa kelahiran Isa adalah bagian dari kehendak Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun fayakun, yang artinya adalah jadi maka jadilah. Maria menerima kabar ini dengan pasrah dan berlindung kepada Allah dari setan yang ingin mempengaruhi pikirannya. Ketika tiba saatnya melahirkan, Maria merasakan sakit yang hebat. Allah memberinya kemudahan dengan menurunkan pohon kurma segar dari pohon kurma yang berada di sekitarnya. Nah, Allah juga mengalirkan air sungai yang tiba-tiba mengalir di bawahnya. Maryam diberi makanan dan minuman oleh Allah secara ajaib di saat yang tepat. Dan akhirnya Maryam melahirkan Nabi Isa dengan ajaib di bawah pohon kurma. Nah, biji tersebut adalah tanda kebesaran Allah dan mukjizat yang besar dalam ajaran Islam. Kelahiran Nabi Isa adalah salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah Islam dan menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah mungkin dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Nah, Maria melahirkan Nabi Isa di Baitul Laham atau Bethlehem. Ini sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km di sebelah selatan Yerusalem. Dan waktu kelahiran dari Nabi Isa, Bani Israel ini sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan menurut para ahli sejarah, Nabi Isa lahir pada tahun 6-4 sebelum Masehi. Nabi Isa diangkat sebagai Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala pada usia 30 tahun. Tugas utamanya adalah untuk berdakwah kepada Bani Israel yang tinggal di Palestina. Nah, selain itu, ia juga diberi tugas untuk membenarkan kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa sebelumnya. Nah, selain mengoreksi penyelewengan yang telah terjadi pada ajaran Taurat, Nabi Isa juga membawa kitab baru yang disebut sebagai Injil. Nah, Injil berisi petunjuk, cahaya, dan hukum-hukum bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah SWT semata dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, dosa, serta kesesatan. Dia menyerukan kepatuhan kepada Allah dan mengkritik tindakan para ahli Taurat ya, dan pemimpin agama Bani Israel yang telah merubah dan menyelewengkan ajaran Taurat sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Nabi Isa tidak berdakwah sendirian. Dia memiliki 12 sahabat setia yang disebut sebagai Hawariyun atau para pembantu. Nah, para sahabat ini adalah orang-orang yang percaya pada risalah Nabi Isa dan dengan tulus membantunya dalam menyebarkan agama Allah.
Meskipun Nabi Isa membawa ajaran yang benar dan mukjizat yang menakjubkan, tidak semua Bani Israel mau menerima dakwahnya. Sebagian besar dari mereka menolak dan bahkan memusuhi Nabi Isa. Mereka mencoba untuk membunuhnya karena merasa iri dan benci terhadap mukjizat-mukjizat yang dia tunjukkan. Mereka juga mempertanyakan kelahirannya yang ajaib tanpa ayah, dan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai anak haram atau bahkan sebagai anak Tuhan. Suatu pemahaman yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam adalah contoh yang menggambarkan tantangan dan perjuangan seorang nabi dalam menyampaikan ajaran tauhid dan kebenaran kepada masyarakat yang kadangkala keras kepala dan terbelenggu oleh kesesatan. Meskipun menghadapi berbagai rintangan bahaya juga Nabi Isa tetap setia dan tugasnya sebagai Nabi dan Rasulullah, ini tetap dilakukan. Orang Yahudi ini menolak kenabian Nabi Isa karena kesombongan mereka. Mereka menyebut Nabi Isa sebagai nabi palsu dan menuduh ibunya Maryam sebagai pelacur. Orang Yahudi juga berusaha membunuh Nabi Isa, tetapi Allah SWT menggagalkan usaha ini. Nabi Isa memiliki beberapa mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kebenaran risalahnya. Ini dia beberapa mukjizat Nabi Isa, yaitu yang pertama bisa berbicara sejak bayi ketika Maryam kembali ke kaumnya dengan Nabi Isa. Mereka menuduhnya melakukan perbuatan zina. Dalam keheningan, Maryam menunjuk kepada bayinya. Yang luar biasa lagi, bayi Isa mulai berbicara dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi." Mukjizat ini adalah bukti kelahiran Isa sejak bayi. Kemudian mukjizat yang kedua adalah menghidupkan orang mati guys. Salah satu mukjizat yang paling mengagumkan yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kisah yang paling terkenal adalah ketika Isa menghidupkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Dengan doa dan izin Allah, Isa mengembalikan Lazarus kepada kehidupan, membuat banyak orang menjadi saksi kebesaran Allah. Dan kemudian yang berikutnya lagi, menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit atau kusta. Nabi Isa juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang menderita penyakit kulit atau kusta dengan menyentuhnya. Ia juga bisa menyembuhkan orang sakit lainnya dengan doa dan izin Allah. Mukjizat yang menunjukkan kekuatan dan kemurahan dari Allah. Dan perlu diketahui juga kalau kusta di waktu itu adalah penyakit yang sangat dijauhi dan dikatakan sebagai kutukan. Mukjizat yang lainnya adalah mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi Isa ternyata juga memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib yang diberikan oleh Allah, dan dia bisa mengetahui apa yang bisa dimakan dan disimpan oleh orang-orang di rumah mereka, menunjukkan pengetahuannya yang mendalam. Selain itu, ia juga memiliki pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa tentang hari kiamat dan menggambarkan keilmuannya sebagai nabi. Ini dia mukjizat-mukjizat yang merupakan bukti dari kebenaran risalah Nabi Isa dan kekuatan Allah yang luar biasa. Mereka juga menunjukkan pentingnya keimanan, tawakal kepada Allah, dan peran Nabi Isa dalam mengajarkan tauhid atau kepercayaan pada satu Tuhan, yaitu Allah, kepada Bani Israel. Karena permusuhan Bani Israel terhadap Nabi Isa semakin menjadi-jadi, maka Allah berkehendak untuk mengangkat Nabi Isa ke langit agar terhindar dari pembunuhan mereka. Allah membuat salah seorang sahabat Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot ini diserupakan dengan wajah Nabi Isa, sehingga ia ditangkap oleh tentara Romawi atas laporan para pemimpin agama Bani Israel. Yudas Iskariot ini kemudian disalib oleh tentara Romawi sebagai hukuman atas tuduhan bahwa ia adalah Al-Masih
atau yang diklaim sebagai Raja Bani Israel yang memberontak terhadap pemerintah Romawi. Namun sesungguhnya mereka tidak membunuh atau menyalib Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengannya. Sedangkan Nabi Isa sendiri telah diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup. Nah, untuk kisah dari Yudas Iskariot ini dalam Islam dan menurut Alkitab ini sebagai berikut ya. Yudas Iskariot adalah dalam agama Kristen dan Katolik adalah nama salah satu dari 12 murid Yesus Kristus yang selama 3 tahun tinggal bersamanya. Nah, Yudas Iskariot dalam Islam memiliki kisah yang berbeda dengan yang tertulis dalam Alkitab. Dan menurut Alkitab, Yudas Iskariot dalam agama Kristen dan Katolik diceritakan sebagai bendahara di antara 12 Rasul Yesus. Nah, sayangnya tugas dan tanggung jawab Yudas Iskariot tidak dijalankan dengan baik sehingga dia mengkhianati Yesus Kristus demi keuntungannya sendiri. Yudas Iskariot ini melihat Yesus Kristus sebagai materi yang bisa dijual, dan ini membuatnya rela menjual keberadaan Yesus Kristus kepada para imam besar Yahudi dengan harga 30 keping perak. Nah, bagaimana ya kisah Yudas Iskariot dalam agama Islam? Berbeda dengan ajaran Nasrani, sejarah dan ajaran agama Islam percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh atau disalibkan. Nabi Isa juga tidak bangkit di hari ketiga setelah kematiannya. Ajaran Islam percaya bahwa Allah telah menggantikan orang yang disalibkan dengan seseorang yang bentuk dan rupa wajahnya menyerupai Nabi Isa Al-Masih. Dan banyak ahli tafsir Islam yang berpendapat bahwa orang yang dipilih Allah tersebut adalah Yudas Iskariot. Nah, ini murid Nabi Isa Al-Masih yang berkhianat. Nah, perlu diketahui juga ya kalau salib itu merupakan bentuk dari hukuman bagi orang-orang yang melanggar ya dari hukum orang-orang Romawi, dan cara untuk hukumannya adalah dengan disalib ya, dengan dipalang kayak gitu ya, dan ini dibuat sampai mati ya guys ya. Nah, dalam agama Islam juga Nabi Isa Al-Masih ini diangkat sendiri oleh Allah ke surga. Ajaran soal kisah kematian Nabi Isa Al-Masih ini tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya adalah, dan karena ucapan mereka sesungguhnya mereka telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Dalam Alkitab dituliskan bahwa Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang serakah. Keserakahan tersebut membuatnya rela menjual Yesus dan para imam besar Yahudi yang mencari keberadaan dari Yesus. Nah, saat para prajurit mencari siapa itu Yesus Kristus yang mengaku sebagai anak Tuhan, Yudas memberi tanda dengan cara mencium Yesus Kristus. Dan hal ini tertulis dalam Markus 14:44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Nah, setelah diberi tanda, Yesus Kristus segera ditangkap oleh prajurit di Taman Getsemani untuk dibawa ke pengadilan ya. Dan di sana Yesus disiksa dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Melihat penderitaan Yesus, Yudas Iskariot ini diceritakan menyesal sehingga ia mendatangi pemuka agama Yahudi untuk mengembalikan uang 30 keping perak yang ia terima atas pengkhianatannya. Sayangnya, pemuka agama tersebut menolak pemberian uang dari Yudas. Yudas Iskariot ini juga membuang uang tersebut ke bait suci. Sayangnya, Yudas tidak melakukan pertobatan dan membiarkan rasa bersalah menguasai dirinya.
Yudas akhirnya bunuh diri dengan cara menggantungkan diri di sebuah pohon, dan kematiannya tertulis dalam Alkitab Matius 27 3-5 yang berbunyi, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu dia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nabi Isa dituhankan karena kaum Nasrani meyakini bahwa Isa adalah anak Tuhan. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa Isa lahir tanpa bapa manusia, sehingga Allah dianggap telah berhubungan dengan Maryam. Namun dalam Al-Quran, Isa atau Yesus dipandang sebagai hamba Allah atau Abdullah, Nabi dan juga Rasul. Nah, Tuhan mengajarinya Taurat, memberinya Injil, dan juga Nabi Isa adalah salah satu utusan Allah SWT. Beliau adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ini juga memiliki banyak mujizat ya, seperti bisa membuat burung yang kemudian bisa hidup, menghidupkan orang yang sudah mati gitu ya. Tapi orang-orang Nasrani tidak menganggap bahwa itu merupakan kemampuan yang diberikan atas izin dari Allah saja, bukan serta-merta dari Nabi Isa sendiri yang kemudian bisa menghidupkannya. Dan untuk hari lahir dari Nabi Isa yang dirayakan sekarang pada tanggal 25 Desember, nah ini bisa dikatakan sebagai suatu yang salah kaprah ya. Nah, pada tanggal 25 Desember ini ternyata orang-orang Romawi merayakan festival Saturnalis ya, untuk memperingati kelahiran dari Dewa Matahari atau Natalis Solis Invici. Meskipun orang Romawi telah menjadi kerajaan Kristen sejak tahun 313 Masehi, Festival Saturnalia diduga terus diperingati dalam bentuk perayaan Natal. Nah, pada tahun 325 Konstantin ini memutuskan dan menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Natal adalah festival tahunan untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Tapi tahun kelahiran dari Yesus Kristus ini bukan 1 Masehi ya, melainkan perkiraannya 6-4 sebelum Masehi. Nah, jadi yang digunakan itu tidak sama ya dengan kalender sekarang. Nah, kalender yang digunakan saat ini secara meluas ya, ini adalah kalender Gregorian. Kalender ini diperkenalkan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1582. Jadi sekitar hampir 1600 tahun kemudian. Nah, untuk kalender dari Gregorius ke-13 ini merupakan penyempurnaan dari kalender Julian. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam penentuan hari raya Paskah. Nah, meskipun Paus Gregorius ke-13 memperkenalkan kalender ini pada tahun 1582, tidak semua negara langsung mengadopsinya. Banyak negara Eropa mengikuti langkah tersebut, tapi beberapa negara yang lainnya membutuhkan waktu bertahun-tahun ya, bahkan berabad-abad sebelum beralih ke kalender Gregorian. Dan untuk Indonesia sendiri baru mengikuti pada tahun 1910 Masehi. Oke guys, cukup sekian ya bahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, dan mungkin kalau ada yang salah atau mungkin perlu koreksi, Anda bisa tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa ya untuk dukungannya dengan like, subscribe, komen, dan share untuk channel ini. Dan akhirnya saya pamit dulu dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye.